Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah. Laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'a dinaka ya Habiballah haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan minhum ila hadratu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lisalamatina fi dini wa dunya wal akhirah liqadai duyunina liqadai hajatina min hawaiji dunya wal akhirah taysir arzaqina halalan tayyiban mubarakan katsira wa sa'a li sihhati jasadina wa qulubina li amradina zahiran wa batina li damil balaya wal mihan wal fitan wal amrad wal asqam limanafi'ina limasalihina li ahli baitina wa auladina wa dhurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wal a'izzil islam wal muslimin bi judika ya Allah bi syafa'ati nabiyyika ya Allah bi barakati awliyaika ya Allah wa bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirum bil ibad. Allah wallahu adapun Allah subhanahu wa ta'ala al-hadi yang memberikan petunjuk lil kulli bagi semuanya. Petunjuk di dalam hubungannya dengan kita manusia itu berupa satu rute keselamatan. Jadi Allah menunjukkan ini kerjakan, itu jauhi, nanti kalian akan selamat, kalian nanti akan berbahagia. Jadi yang dimaksud dengan petunjuk itu dalam pemahaman yang pertama itu adalah rute agar kita bisa mengikuti rute itu dan akhirnya mencapai keselamatan, kebahagiaan. Terus ada juga pemahaman yang kedua yang disebut dengan petunjuk itu adalah khalqu qudratit ta'ah, yaitu Allah Ta'ala menciptakan adanya kemampuan untuk tunduk. Jadi itu sifatnya adalah kesadaran di dalam hati. Jadi ketika kita sadar bahwa ini seharusnya dikerjakan, bahwa seharusnya ini ditinggalkan, bahwa ini pada akhirnya akan membahagiakan kita, bahwa ini kalau dikerjakan akan menyengsarakan kita, lalu kita ngambil keputusan yang tepat, yang benar, itu adalah petunjuk dalam pemahaman yang kedua, yaitu adanya kekuatan dalam diri kita untuk mengeksekusi kebaikan-kebaikan, untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan.
Jadi kalau yang pertama itu hanya rute. Rute itu kan belum tentu dilalui. Misal ya, saya ngasih rute dari sini ke Malioboro, keluar kampung ke arah barat, terus ke utara ke Jalan Tembe, ke barat lagi ke Jalan Paris, lurus. Itu rute. Tapi rute seperti itu ya terserah yang mau menggunakan atau tidak. Tapi kalau yang kedua itu adalah kemampuan untuk menggunakan rute itu, ketertarikan untuk menggunakan rute tadi sehingga sampai di tujuan. Nah, itu yang disebut sebagai petunjuk di dalam pemahamannya yang kedua. Lil kulli, bagi semuanya. Jadi yang mendapatkan petunjuk itu tidak hanya manusia, tapi juga makhluk-makhluk yang lain. Cuma kalau makhluk-makhluk yang lain itu tidak ada hubungannya dengan adanya sanksi. Misal ya, pepohonan dikasih petunjuk, kamu gerakannya begini. Misalnya Allah menentukan kepada pepohonan itu, Allah memberikan petunjuk kepada kucing, gerakanmu begini-begini, makananmu ini, memberikan petunjuk ke kambing dan lain semacamnya. Jadi semua yang ada itu diberi petunjuk untuk bisa melangsungkan keberadaannya, kehidupannya dalam tanda kutip. Petunjuk. Jadi karena itu kita bisa mengenali segala sesuatu, diantaranya adalah lewat petunjuk Allah Ta'ala kepada segala sesuatu itu. Kita akan bingung kalau ketemu kambing kok bunyinya guguk. Kan bukan petunjuknya itu. Bukan petunjuknya. Atau kita ketemu kucing kok mengaum. Ini bukan kucing ini. Jadi kita mengenali segala sesuatu diantaranya lewat petunjuk-petunjuk itu. Al-hadi lil kul, bagi semuanya. Basirun, ialah maha melihat bil ibadi, terhadap para hamba, terutama para hamba ar-radin, yang ridha itu mereka biqadaihi, dengan ketentuan Allah Ta'ala. Jadi ya, hamba-hamba yang ridha dengan ketentuan Allah, dengan takdirnya, itu diistimewakan dibandingkan dengan hamba-hamba yang lain yang tidak merasakan ridha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Itu diistimewakan. Berarti apa? Di dalam hidup ini kita mesti bersandar kepada Allah Ta'ala dengan cara ridha terhadap ketentuannya. Ketentuannya itu ada yang menyenangkan, ketentuannya juga ada yang tidak cocok dengan keinginan kita, dengan selera kita, ada yang tidak cocok. Nah, terutama ketika ketentuannya itu tidak cocok dengan selera kita, tidak seperti apa yang kita maui, nah semestinya kita ridho. Nah, orang yang ridho itu adalah orang yang batinnya luas, sehingga bisa berkompromi dengan Allah ketika berjumpa dengan takdir-takdir yang tak mengenakan, bisa berkompromi. Kompromi itulah yang disebut sebagai ridho, menerima. Al-mardiyin, yang diridhoi, bi'imfadhihi, dengan adanya perlakuan Allah. Jadi ridho terhadap Allah Ta'ala dan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Nah, ini yang disebut dengan radiyatan mardiyah. Nafsu yang sudah sampai kepada tingkatan radiyatan mardiyah itu adalah nafsu yang tunduk, nafsu yang tentram, nafsu yang mendapatkan panggilan khusus, undangan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah. Istimewa
Kalau orang nafsunya sudah naik ke nafsu mutmainnah. Kalau nafsu kita mutmainnah, kita tentram dengan segala keputusan Allah, kita juga damai senang melaksanakan ajarannya. Nah, ketika seperti itu, Allah memanggil kita secara spesifik dengan panggilan penuh ridho. Radiyatan mardiyah, kita ridho sekaligus diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Istimewa itu, istimewa. Wa imdaihi, dan berlangsungnya itu infaz, yakni alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azabannar. Allah, yakni menghendaki itu Allah, alladzina, terhadap orang-orang yaquluna, yang mengatakan itu mereka, bi'alsinatihim, dengan lisan-lisan mereka, muwafiqan, seraya cocok, lima, bagi sesuatu, fi qulubihim, yang ada di hati mereka, inda munajatihim, di saat munajat mereka, ma rabbihim, beserta Tuhan mereka. Jadi ya, tanda-tandanya orang itu benar adalah bahwa ada keselarasan antara lisan dengan hati, dan itu berkaitan dengan kebaikan. Itu benar. Sebab belum tentu loh apa yang dikatakan lisan itu cerminan hati, belum tentu. Kalau orang berbohong kan tidak sama antara hati dengan lisannya, kan tidak sama. Nah, di sini sama antara apa yang diungkapkan lisan dengan yang ada di hati orang-orang yang diridhoi, itu sama. Jadi kalau begitu berarti lisan itu merupakan terjemahan konkret dari hati. Hatinya isinya apa, lisannya begitu. Begitulah semestinya kita melatih rohani diri kita. Jangan sampai kebalikannya, hati itu buruk, busuk, sementara lisannya manis. Nah, itu yang disebut sebagai hipokrisi atau kemunafikan. Nah, mereka bermunajat kepada Allah Ta'ala, Rabbana, wahai Tuhan kami, innana, sesungguhnya kami, amanna, ialah beriman kami, beriman bimuqtadha taufikika, sesuai dengan tuntutan adanya petunjukmu. Jadi kalau kita beriman itu karena petunjuk, bukan karena kita bisa memunculkan iman di dalam diri kita, nggak bisa. Jadi kita perlu bersyukur, beriman kepada Allah sampai kita berjerih payah untuk berpuasa di bulan ini, dan latar belakangnya itu adalah keimanan. Bersyukur, itu karunia itu. Nggak bisa kita kemudian secara otomatis memunculkan keimanan dan menjadikan kita tunduk tanpa pertolongan Allah, tanpa petunjuknya, itu nggak bisa. Jadi ini karunia besar yang senantiasa mesti kita syukuri. Biwahdaniyatika, dengan keesaanmu, beriman kepada keesaan Allah Ta'ala. Jadi gini ya, yang namanya Tuhan itu pasti satu. Apakah Tuhan kita sama dengan Tuhannya orang lain? Sama. Yang tidak sama itu persepsinya. Kalau Tuhannya satu, jadi tidak setiap agama itu memiliki Tuhan masing-masing. Enggak. Tuhannya satu, persepsinya yang banyak, cara pandangnya yang banyak, kepercayaannya yang banyak. Tuhannya satu, gak mungkin lebih dari satu. Lau kana fihi ma'alihatun, firman Allah, kalau di langit dan bumi ada Tuhan-Tuhan, ya pasti hancur langit dan bumi. Kenapa? Dipakai ajang untuk rebutan dan bertikai. Jadi karena itu, yang mengalami adanya pergesekan umat antara agama, bukan Tuhan antara agama, enggak ada. Enggak ada. Jadi Tuhan itu satu loh ya, satu. Cuman adanya persepsi, adanya keyakinan yang menyebabkan agama-agama itu berbeda
Tuhannya sendiri satu. Sebab dalam tanda kutip salah satu syarat untuk menjadi Tuhan harus satu-satunya. Kalau masih ada tandingannya bukan Tuhan. Kalau masih ada tandingannya bukan Tuhan. Tuhan itu harus satu-satunya. Bahkan di dalam tasawuf satu-satunya wujud, satu-satunya yang ada itu hakikatnya cuman Tuhan. Yang lain nggak punya wujud. Yang lain nggak punya wujud. Wa bi kutubika, dan terhadap kitab-kitabmu, wa rusulika, dan utusan-utusanmu. Faghfir lana, maka ampunilah Engkau ya Allah lana bagi kami, bilutfika, dengan kelembutanmu, dzunubana, terhadap dosa-dosa kami, allati sadarat, yang muncul itu dosa, anna, dari kami, min ananiyatina, diantaranya lantaran keakuan kami. Nah inilah. Jadi yang memproduksi dosa itu adanya sifat keakuan. Itu memproduksi dosa itu. Ketika keakuan itu memproduksi dosa di tingkatan paling puncak, maka iblis wujudnya. Itu kan karena keakuan itu. Iblis itu. Keakuan. Jadi dosa karena keakuan itu ya lebih berat untuk dihilangkan dibandingkan dosa karena syahwat. Nabi Adam dosa karena syahwat, turun dari surga. Tapi Nabi Adam diampuni oleh Allah Ta'ala. Iblis dosa karena keakuan, terlempar dari surga, dan sampai sekarang tidak bisa kembali kepada kesuciannya itu. Jadi karena itu hati-hati dengan adanya dosa keakuan, karena lebih berat untuk bisa menghilangkan itu, lebih berat. Jadi keakuan itu harus senantiasa di-pressing, ditekan. Jadi ketika kita mau mengendalikan keakuan kita, ayo mundur kau, ayo lenyap kau, ayo, di-pressing, ditekan. Jadi keakuan itu merupakan dosa yang paling menciptakan berbagai macam masalah. Keakuan. Jadi pendidikan diri itu yang terberat adalah ketika kita berhadapan dengan keakuan. Dengan keakuan. Wastor, dan tutupilah Engkau ya Allah uyubana, terhadap aib-aib kami, allati kunna, yang ada kami, alaiha, di atasnya, uyub itu, di atas aib itu. Jadi, banyak aib-aib kita. Kalau kita kelihatannya biasa-biasa tanpa aib, itu karena ditutupi oleh Allah Ta'ala. Tutupi. Dari saking belasnya Allah Ta'ala, biarpun kita ini hancur berantakan sebenarnya, tapi ditutupi. Aib kita ditutupi. Karena itu ketika aib kita ditutupi, tidak boleh kita membuka-buka aib itu kepada orang lain. Tidak boleh. Misalnya ada orang sok hebat mau bercerita tentang masa silamnya. Dulu ketika aku masih begundal, diceritakan. Itu nggak boleh itu. Nggak boleh. Kenapa? Allah Ta'ala sudah menutupi. Kok yang ditutupi itu mau dibuka-buka? Nggak usah bercerita. Dulu ketika aku masih maling, semalam sapi 3, nggak usah gitu. Nggak ada gunanya. Malah semakin apa? Membuat diri terpuruk. Dulu ketika aku masih sering mentem, nggak boleh. Nggak boleh. Ketika Allah Ta'ala sudah menutupi, sudah tutup rapat-rapat. Pantangan bagi kita untuk menceritakan adanya keburukan-keburukan yang sudah berlalu. Jadi hargai, hormati Allah Ta'ala yang sudah menutupi itu, jangan malah kita buka-buka kembali. Jadi tidak usah menceritakan diri yang so hebat. Dulu ketika aku belum sadar. Memang sekarang udah sadar, Pak. Jadi jangan so hebat, nggak usah cerita-cerita begitu.
Kalau mau kita ngobrol-ngobrol, ngobrollah tentang pengharapan-pengharapan yang baik ke depan, tentang langkah-langkah kita ke depan yang lebih terpuji. Itu kita rembuk bersama bagaimana caranya. Itu lebih mantap, lebih bagus dibandingkan menceritakan kisah-kisah masa silam yang sesungguhnya buruk dan sudah ditutupi oleh Allah Ta'ala. Qablan kisyafina, sebelum tersingkapnya kami bitauhidika dengan ketauhidanmu, wa gina, dan jagalah engkau ya Allah na kepada kami bilutfika dengan kelembutanmu, wahfadna, dan peliharalah engkau ya Allah na kepada kami bifadlika dengan anugerahmu, azaban nar, dari adanya siksa neraka, ay artinya al-mu'adda yang disediakan li ashabil bu'di, bagi orang-orang yang jauh dari Allah, wal khadlan, dan orang-orang yang hina. Jadi neraka itu tempatnya orang yang menjauh dari Allah. Dipanggil untuk mendekat malah menjauh. Ada, ya banyak. Banyak. Perintah untuk berpuasa itu kan dipanggil untuk mendekat, malah nggak berpuasa. Berarti kabur itu dipanggil. Kabur itu, waduh. Jadi neraka itu bagi orang-orang yang jauh ini sangat paralel, karena sesungguhnya hakikat neraka itu tidak lain adalah jauh dari Allah. Hakikatnya neraka itu. Maka demikian pula hakikat surga itu adalah dekat dengan hadiratnya, karena tidak ada kenikmatan lebih tinggi dibandingkan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Ansahati izzi hudurika, orang yang jauh, yang terlempar dari halaman kemuliaan kehadiran Allah Ta'ala. Jadi kita merasakan hudurnya Allah, hadirnya Allah, dekatnya Allah kepada kita, itu merupakan kemuliaan. Sebaliknya, kalau kita terlempar dari halaman kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita nestapa. Waj'alna, dan jadikanlah engkau ya Allah na kepada kami bifadlika dengan karuniamu, minas sabirin, termasuk orang-orang yang sabar, ala umumi ma, atas meliputinya sesuatu, asaba yang menimpa itu, mahum kepada mereka, minal ba'sa'i wadh-dharra, dari berbagai nasib buruk, wadh-dharra, dan adanya bahaya-bahaya, bencana-bencana. Ya Allah, tolong jadikan kami orang-orang yang sabar manakala engkau menakdirkan kepada kami adanya ba'sa dan dharra, adanya berbagai macam nasib buruk dan berbagai macam bahaya. Jadi kalau Allah memberikan tameng kepada kita berupa kesabaran, bukan saja tidak masalah nasib buruk itu, tapi bisa memproduksi pahala-pahala dan kemuliaan. Jadi nasib buruk nggak masalah. Nasib buruk dalam artian bukan dosa-dosa lah ya, bukan dosa-dosa, tapi bencana-bencana. Nasib buruk, nasib yang menyedihkan nggak masalah. Kalau Allah Ta'ala memberikan tameng kepada kita berupa kesabaran, malah di situ kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah itu senang orang-orang yang sabar. Jadi karena itu boleh kita berdoa, ya Allah anugerahkan kepadaku bencana paling bencana, tapi tolong tamengi aku dengan kesabaranmu yang paling indah. Itu nggak masalah, nggak masalah. Yang masalah itu dikasih ujian langsung diiringi oleh muring-muring. Nah, itu masalah itu. Salah. Kalau diiringi dengan kesabaran, itu bukan saja keindahan, tapi memproduksi adanya kemuliaan-kemuliaan. Kalau begitu, jadi nggak apa-apa. Misalnya ya, kita dikasih ujian terberat nih, seperti ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Zakaria dan putranya Nabi Yahya. Nggak masalah, asalkan di situ kita dianugerahi kobaran api cinta. Nabi Zakaria itu disembelih sama umatnya, diam saja. Kenapa? Hatinya menyala-nyala karena cinta kepada Allah. Gak masalah. Allah Ta'ala sampai bilang, andaikan Zakaria itu ketika menerima nasib
buruk, takdir buruk dariku. Sampai dia berkata, aduh gitu ya. Maka akan kubolak balik bumi ini. Jadi artinya apa? Nabi Zakaria itu memang sudah dipersiapkan oleh Allah Ta'ala untuk berhadapan dengan adanya bencana yang menimpa dirinya. Tapi bersamaan dengan itu, Nabi Zakaria itu sudah dianugerahi adanya kobaran api cinta kepada Allah Ta'ala. Gak masalah. Orang lain bilang itu mengerikan. Nabi Zakaria bilang itu paling mengasihkan. Jadi yang kita khawatirkan itu kalau kita mendapatkan nasib buruk dan kita tidak bisa merespon itu kecuali dengan muring-muring. Nah, itu masalah. Kalau kita merespon dengan kesabaran yang indah, hebat. Fasabrun jamil, kata Nabi Yakub. Sabarku adalah kesabaran yang indah. Nah, ketika orang sampai di puncak kesabaran itu, orang ini sangat paralel dengan Allah yang namanya As-Sabur. Jadi salah satu nama Allah itu As-Sabur, Tuhan yang maha penyabar. Tidak penyabar gimana? Wong hamba-hambanya itu banyak yang kocar-kacir, nggak jelas kok. Nggak jelas. Sampai Allah Ta'ala itu berfirman, langit itu bisa tegak tanpa cagak, tanpa tiang, hanya dengan satu namaku. Bisa tegak. Sementara engkau wahai Bani Adam, engkau wahai manusia, dengan 1000 nasihat belum tentu patuh kepadaku. Jadi lebih angel manusia itu dibandingkan dengan langit. Lebih angel. Langit tegak hanya dengan satu nama Allah Ta'ala, Ar-Rafi'. Sementara manusia dengan ribuan nasihat dan tidak tanggung-tanggung, dalilnya adalah firman Allah, belum tentu patuh kok, belum tentu tergetar kok. Belum tentu. Fi tariqi tauhidika, di dalam jalan ketauhidan kepadamu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala itu ya cinta seseorang, diantaranya adalah buktinya Allah menguji orang itu. Allah akan menguji orang itu. Ada sebuah doa ya, yang kalau kita amalkan dan doa itu dikabul, kita menjadi sangat ikhlas di dalam bersembah sujud, dalam beribadah kepada Allah. Doa itu begini, Faya Rabbi bil ikhlas khalis qulubana minasyirki wal isyani haqqan takhallasat. Wahai Tuhanku, dengan keikhlasan tolong bersihkanlah hati kami. Minasyirki wal isyan, dari adanya kesyirikan dan kemaksiatan. Haqqan takhallasat, hingga betul-betul bersih hati kami itu. Itu dibaca 4 kali setelah salat fardu. 4 kali. Jadi kalau kita istiqomah terus kemudian dikabul oleh Allah Ta'ala, dan insya Allah ya bisa dipastikan dikabul, itu bisa nikmat sekali. Nikmat sekali. Tapi bencananya besar. Bencananya besar. Kenapa bencana besar? Karena salah satu wujud kecintaan Allah kepada hamba-hambanya itu adalah dengan Allah menyapa mereka lewat bencana-bencana itu. Nah, kalau orang takut kan mundur. Wah, mending nggak usah ini. Ini cuma mengundang bencana, ini nggak usah kalau gitu. Tak kirain bisa langsung terkabul nikmat bersembah sujud. Ternyata ada iming-iming bencana. Nggak usah mundur lah gitu. Saya ditawari doa itu oleh guru saya, Kiai Haji Muhammad Zuhri. Mau, ayo. Bencananya besar, mau. Besar. Nah, beberapa waktu saja mengamalkan doa itu, anak saya yang pertama langsung tenggelam. Betul ya, besar bencananya. Tenggelam. Alhamdulillah, setetes pun air mata tidak tumpah. Karena langsung mengasosiasikan kepada takdir Allah. Ya Allah, ini ketentuanmu, inilah yang terbaik. Namun juga mengamalkan doa itu
anaknya yang masih remaja, putri itu, langsung disambar oleh mobil, meninggal. Nah, kalau kita masih ngeri dengan berbagai macam tragedi seperti itu, enggak usah masuk di kalangan kaum laki-laki rohani. Coba, apa kata Pak Amoh di pemakaman putrinya itu? Beliau berdiri setelah dikuburkan putrinya itu. Alhamdulillah kemarin beberapa bulan yang lalu kita ziarah ke kubur beliau di Pati sana. Ya. Beliau berdiri di atas kubur putrinya dan mengatakan, "Ya Allah," katanya, "karena engkau sudah tidak percaya untuk mengamanahkan anak ini kepadaku, kau perlu turun tangan sendiri untuk mengambilnya. Terima kasih." Ketegaran yang luar biasa, ketegaran yang luar biasa. Nah, di dalam pikiran kita mungkin begini, kok ada doa makan korban? Nah, kalau gantinya lebih besar nggak masalah. Kayak kemarin kita mengaji kitab Masnawi, Allah memberikan sakit, memberikan bencana. Tapi lewat sakit itu, orang ini dikunjungi oleh Kanjeng Rasul. Ya nggak masalah. Nggak masalah, sama dengan kita berniaga, kita melepas modal 300.000 ya. Tapi nanti untungnya 300 juta, nggak masalah, seringkali melepas, nggak masalah kan itu. Jadi sesuatu yang gantinya lebih besar itu terhitung untung, bukan rugi, kan gitu. Hanya kelihatannya secara lahiriah itu merupakan perkara-perkara yang mengerikan. Lahiriahnya, tapi batiniahnya boleh jadi itu cemerlang. Cemerlang. Jadi bacalah kisah para nabi, di mana mereka itu ditakdirkan untuk berjumpa dengan kegetiran paling getirnya hidup, dan mereka tersenyum, mereka itu enjoy saja di hadapan kemaha lembutan Allah Ta'ala. Jadi ada kalanya kemaha lembutan Allah Ta'ala itu wujudnya, lahiriahnya kengerian. Ada kalanya seperti itu. Jadi di dalam perjalanan menuju kepada hadiratnya itu kita mesti lapang. Lapang. Dulu ya, awal-awal sampai di sini itu, awal-awal sampai di sini, habis maghrib saya tergetar untuk membeli buah di kios buah. Sampai di kuburan di sana itu saya terngiang-ngiang ungkapannya Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwa manakala Allah itu senang kepada seseorang, maka orang itu tidak akan pernah dibiarkan enak-enakan dengan nafsunya sendiri. Terngiang itu terus. Padahal sudah bertahun-tahun saya ngaji kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu. Terngiang itu terus. Betul. Sampai di Jalan Paris, sambar langsung sama motor, buah tambah. Dari saking banternya, yang nabrak itu kelenger loh. Saya di tengah jalan, terguling-guling. Yang kalau di situ ada truk lewat, tamat saya. Tapi untungnya nggak ada truk lewat. Dan saya tidak mempermasalahkan orang itu. Ketika orang itu sadar, monggo Pak pulang saja, Pak pulang saja. Nanti keburu ada polisi di sini, jadi masalah berikutnya. Akhirnya pulang orang itu. Dan sampai sekarang Pak saya besar sebelah. Jadi itulah ya. Jadi tidak ada sedikit pun menggerutu karena takdir itu, enggak ada. Tidak ada. Nah, itu berarti apa? Mesti kita hadapi. Apapun yang diberikan oleh Allah Ta'ala, maniskah, pahitkah, harus kita hadapi. Kalau kita merasakan kedekatan dengan beliau, apapun yang pahit itu akan kalah dengan adanya nuansa manis dekat dengan Allah Ta'ala itu loh. Akan kalah.
Jadi kegetiran itu tertimbun oleh kebahagiaan karena kita sudah bisa berkompromi dengan Allah Subhanahu wa taala. Berkompromi. Jadi di dalam hidup dengan demikian kita tidak hanya perlu menyediakan diri berhadapan dengan kebahagiaan, tapi beri ruang kemungkinan dalam batin kita bahwa boleh jadi kita akan berhadapan dengan yang sebaliknya. Tapi ketika kita dikukuhkan oleh keimanan kepada hadiratnya, biarpun yang terjadi yang tak kita inginkan, tetap kita diberi keleluasaan. Itulah yang disebut sebagai kesabaran. Dan kesabaran adalah kunci untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kajian kita ini manfaat dan barokah untuk diri kita semua. Moga-moga umur kita ke depan semakin diperbaiki, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup kita tidak berisi kesia-siaan. Moga-moga kita senantiasa sehat walafiat, dipanjangkan umur kita, dijauhkan dari berbagai macam bencana dan malapetaka, dijauhkan dari penyakit-penyakit yang sulit obatnya. Moga-moga anak cucu keturunan kita mendapatkan petunjuk Allah Ta'ala, bertakwa kepada hadiratnya, dan mengikuti tauladan Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Moga-moga Indonesia ini, negeri ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abad